A'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'adil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa hasbunallah ni'mal maula wa ni'man nasir wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Ayuhal hadirun wal hadirat rahimakumullah. Mari kita memuji kebesaran Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur karena seperti disampaikan tadi oleh Bapak MC, Bapak Panitia, kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hadir di majelis ini. Dan dalam salah satu hadis disebutkan bahwa barang siapa yang sholat subuh berjamaah itu akan mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita, salah satu bentuk perlindungan kita adalah menjaga sholat berjamaah. Salah satunya adalah sholat subuh. Ya. Seorang ulama pernah berkata, seandainya manusia memahami bahwa sebenarnya kebutuhan manusia itu terhadap perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala sangat tinggi. Sampai ada yang mengatakan sebenarnya tingkat kebutuhan perlindungan kita kepada Allah itu lebih primer daripada yang lain. Ya. Karena begitu banyak cobaan, bencana dan juga ancaman sebenarnya yang berada di sekeliling kita. Baik dari dalam nafsu maupun dari luar. Selanjutnya tidak lupa kita bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua dapat menjadikan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswatun hasanah dalam kehidupan kita sehari-hari. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama kami mengucapkan terima kasih kepada para pimpinan, para pengurus atas izin untuk bersilaturahim pada kesempatan kali ini, mulai dari Masjid Al-Ikhwan dan lanjut lagi di Masjid Al-Fat ya Ustaz ya, Al-Fat ya. Pada kesempatan yang berbahagia ini izinkan saya menyampaikan beberapa hadis yang terdapat dalam kitab Al-Azkar karya Imam An-Nawawi. Sebenarnya ada kitabnya tadi, tapi di mobil yang satu Ustaz. Jadi kita pakai mobil masjid tadi. Ada di mobil saya kitabnya, tapi ada di laptop saya. Dan kebetulan ini ada kitab Bahjatun Nazirin Syarah Riyadus Shalihin. Nah, kitab Al-Azkar yang akan saya sampaikan ini juga dikarang oleh Imam An-Nawawi, sama-sama pengarangnya. Jadi Imam An-Nawawi ini, pengarang kitab Riyadus Shalihin ini, itu seorang ulama. Dia meninggal dalam usia 45 tahun. Tapi beliau itu bisa mengarang puluhan kitab. Sebelum beliau wafat. Cuma beliau tidak menikah.
tidak sempat menikah karena saking sibuknya dalam dunia ilmu. Ya, saking sibuknya dalam dunia ilmu, beliau tidak menikah. Nah, antara umur dan karya yang beliau tinggalkan, kalau kita lihat itu tidak sebanding. Usianya cuma 45 tapi hampir mengarang puluhan kitab, bahkan ada yang bilang ratusan kitab. Waktu itu belum ada AI, Pak. Belum ada AI. Ya. Masih manual, tapi bisa mengarang puluhan kitab, tebal-tebal kitabnya, termasuk Riyadhus Shalihin. Ya. Seorang guru kami, alumni Mesir, alumni Sudan, pernah mengatakan, kenapa ulama dahulu itu bisa mengarang kitab yang dahsyat, seperti juga tafsir Ibnu Katsir, ya, Al-Fiqhul Islam wa Adillatuh. Ya. Ternyata itu rahasianya, Pak. Bapak Ibu, karena mereka pernah mendapat Lailatul Qadar. Mayoritas ulama besar itu yang karya-karyanya dahsyat itu pernah mendapat anugerah Lailatul Qadar. Termasuk Imam An-Nawawi ini, kalau kita baca biografinya, itu termasuk ulama yang mendapatkan Lailatul Qadar. Nah, inilah masalahnya. Orang yang mendapatkan Lailatul Qadar itu adalah orang yang memang mempersiapkan diri jauh-jauh hari sebelum datangnya Ramadan. Ya, seperti itu. Jadi kalau kita baca para ulama salaf itu, ya, ulama-ulama terdahulu itu ya mempersiapkan Ramadan, ada yang 6 bulan sebelumnya, ada yang 3 bulan sebelumnya, paling tidak 2 bulan sebelumnya, pada bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Ya. Kalau kita ini kan menunggu sidang isbat, bukan mempersiapkan yang lain. Biasanya begitu. Ya, kita terfokus kapan ini sidang isbat ya, kapan awal Ramadan. Nah, tentu ini yang perlu kita perbaiki, dan saya kira dengan adanya Isra Miraj ini sebenarnya salah satu bentuk kita, ya, upaya kita untuk mempersiapkan diri tarhib Ramadan. Ya, jadi kita di bulan Rajab ini kita banyak bersilaturahim, banyak berdoa, banyak berzikir, banyak beristighfar adalah dalam rangka tarhib Ramadan. Mudah-mudahan kita semua insya Allah mendapatkan Lailatul Qadar. Amin. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sebelum saya baca hadisnya, saya kutipkan satu firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam Quran surah Ali Imran, ayat terakhir dalam surah Ali Imran. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanusbiru wasabiru warabitu wattaqullah la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, isbiru, sabarlah. Wasabiru, dan kuatkanlah kesabaran. Warabitu, ini yang penting. Warabitu ini artinya ada 2. Yang pertama adalah bersiap-siagalah. Bersiap-siagalah. Dan juga rabita ini berarti saling terkait, saling menguatkan satu sama lainnya. Ya. Makanya bahasa Arabnya itu rabita, itu artinya ikatan. Ya, jaga persatuan dan kesatuan. Ya. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah, la'allakum tuflihun, agar engkau mendapatkan kemenangan. Jadi sabar, kuatkan kesabaran, tingkatkan kesiapsiagaan dengan menjaga persatuan dan kesatuan, dan ketakwaan. Jadi 4 pilar itu yang dipesankan dalam Quran surah Ali Imran ayat 200, ayat terakhir dari surah Ali Imran. Ya, karena kita ini harus siap siaga. Ya, siap siaga ini ya karena ya situasi bisa berubah, Pak.
Bapak Ibu. Situasi bisa berubah kapan saja. Kita lihat sekarang perubahan-perubahan global ya terjadi begitu cepat. Kemarin Amerika menangkap presidennya Venezuela. Dan apa yang terjadi secara global itu berdampak pada lokal kita. Mau tidak mau. Karena kita ini ya kita berada di dalam suatu dunia yang sama. Apalagi kalau nanti sudah masuk di Asia misalnya, itu akan semakin dampaknya semakin terasa ke kita. Jadi kesiapsiagaan kita adalah salah satunya adalah isbiru wasabiru warabitu wattaqullah la'allakum tuflihun. Jemaah subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini saya baca beberapa hadis sampai dengan Ustaz Topik mohon dikode kalau waktunya sudah sudah sampai Bapak. Mohon izin diingatkan kalau waktunya sudah. Ini biasanya kalau kita kan saya ini dari pesantren. Kalau ngaji di pesantren, kiainya punya otoritas, terserah dia jam berapa mau berhenti kan. Kalau di pesantren, kalau di sini bukan pesantren. Ini kita semua punya banyak kesibukan, ya punya banyak kesibukan. Ya, walaupun mungkin ini hari libur ya, tapi pasti sudah banyak agenda-agenda yang kita siapkan. Tapi alhamdulillah kita tetap mengisi majelis ini dengan majelis ilmu, sebagaimana firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis wafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila anshuzu fanshuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Kita menghadiri majelis ilmu karena majelis ilmu sangat mulia. Jadi saya bacakan satu hadis di sini dan terjemahannya, bahwa dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menceritakan bahwa apabila Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, ya ini babnya adalah doa dan zikir yang diucapkan di waktu genting dan di waktu menghadapi berbagai macam gangguan. Nah ini babnya kitab Al-Azkar ini. Dalam hidup ini kita sering mengalami yang namanya kesulitan. Ya. Pernah mengalami kesulitan, Ustaz Taufik? Ya pernah katanya waktu baru datang di sini, ya masih penyesuaian itu juga kesulitan ya. Ya. Saya juga pernah mengalami kesulitan, ya sering kita mengalami kesulitan. Tetapi dalam mengalami kesulitan itu kita tidak boleh berputus asa. Di sini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kita membaca satu doa. Ya, ini riwayat Bukhari Muslim. Apa doa itu jamaah sekalian? Kita membaca La ilaha illallah al-azimul halim. La ilaha illallah rabbul arsyil azim. La ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul arsyil karim. Ya. Wa rabbul ardi rabbul arsyil karim. Ya. Itu yang versi panjangnya. Ada juga versi pendeknya. Ya. Ini di dalam kitab Imam At-Tirmidzi. Nah, ini di riwayat yang lain. Ini gampang, ini agak pendek, gampang dibaca. Apa doanya? Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghits. Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghitsu. Ya Hayyu, wahai yang hidup abadi, ya Qayyum, yang mengurus makhluknya secara terus menerus, birahmatika astaghits, aku memohon pertolongan dengan rahmatmu. Jadi kalau kita berdoa jangan lupa ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghits. Tapi kalau kita yang pimpin doa, kita ubah damirnya menjadi nun. Ya, kalau A berarti satu orang.
Tapi kalau nun menjadi nahnu, kami. Ya. Ya Qayyum, ya Hayyu ya Qayyum birahmatika nastagis. Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika nastagis. Bagaimana kalau tidak ditahu bahasa Arabnya, bahasa Indonesia? Boleh. Boleh kita Pak berdoa dengan bahasa Indonesia. Ya, jadi tetapi tentu kalau kita mau sesuai dengan sunnah ya kita ikuti yang ada dalam riwayat ini. Ini riwayat dari, makanya dari 6.232 ayat dalam Al-Quran, ada satu ayat yang paling agung, yaitu Al-Baqarah 255, ayat kursi. Jadi kalau ditanya Ki, ayat dari seluruh ayat Al-Quran, ayat apa yang paling agung? Ayat kursi. Makanya ada hadis, siapa yang membaca ayat kursi setiap selesai sholat fardu, maka tidak ada lagi yang bisa menghalanginya masuk surga kecuali kematian. Nah, ini lagi bentuk satu perlindungan kita. Perlindungan pertama tadi kita hadir salat jamaah subuh. Perlindungan kedua adalah baca ayat kursi setiap selesai sholat fardu. Itu jaminan masuk surga. Jadi bagi kita yang diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendawamkan ayat kursi ini, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu dalam hadis disebutkan mangkara ayatal kursi kulla duburi salatil mafrudah, ya. Walaisa lahu yamna'uhu minal jannah illa al-maut. Barang siapa yang membaca ayat kursi setiap selesai sholat fardu, maka tidak ada lagi yang bisa menghalanginya masuk surga illa al-maut, kecuali kematian itu sendiri. Ya, termasuk ketika kita misalnya mau tidur, kita juga disunahkan untuk membaca ayat kursi. Ketika kita mau keluar dari rumah, kita baca ayat kursi. Bahkan seorang guru kami itu, misalnya dia ajarkan juga, misalnya kita masuk di kantor. Karena di kantor ini macam-macam. Ada teman saya itu pernah cerita ketika dia pertama masuk kantornya itu ada ular di situ yang dititipkan oleh seseorang. Makanya solusinya bagaimana? Ketika kita masuk satu ruangan, baca ayat kursi baru tiupkan. Itu bentuk perlindungan kita. Ya kita tidak tahu. Ya, minal jinnati wan nas. Di hadis yang lain dikatakan bila kita masuk suatu tempat dan kita takut, maka azanlah. Itu juga perlindungan kita dari setan, dari jin adalah azan. Apalagi di kawasan hutan seperti ini, ya, sering-sering saja kita azan supaya kita terhindar dari berbagai gangguan. Ya. Kita masuk di area-area yang mungkin baru kita masuk, kita beri salam, kita baca ayat kursi, kita azan, itulah bentuk perlindungan kita. Kemudian kita membaca a'udzu bikalimatillahi tamma min syarri ma khalaq 3 kali. A'udzu bikalimatillahi tamma min syarri ma khalaq. Kemudian kita tambah bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Ya. Jadi kalau kita sudah baca semua itu, kemudian memang ditakdirkan untuk menghadapi sesuatu, insya Allah mungkin kita dapat, tapi resikonya tidak terlalu fatal. Kenapa? Karena kita sudah sandarkan kepada Allah. Wa mallahu bizallamin lil abid. Tidak mungkin Allah itu menzalimi hambanya. Kalau kita sudah upaya juga, ya. Tapi kalau kita lupa, ya bagaimana? Padahal Allah mengatakan inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab alladzina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Orang-orang yang mengingat kepada Allah qiyaman, pada saat dia namanya Huzaifah,
itu ketika dia wafat, itu turun malaikat. Penuh itu malaikat menghadiri pemakamannya. Lalu Nabi SAW bertanya kepada malaikat Jibril, "Ya Jibril, apa sih keistimewaannya sahabat saya ini, kok kalian ini pada hadir ini di pemakamannya?" Terus Jibril menjawab, "Yaqulu wa yaqra'u surat al-ikhlas qiyamau wa qu'udan wa masyian wa rakiban." Sahabat kamu ini tidak pernah lepas membaca surah Al-Ikhlas saat dia duduk, saat dia berdiri, saat dia berkendaraan, dia selalu membaca surah Al-Ikhlas. Ternyata karena dia istiqomah selalu berzikir dengan surah Al-Ikhlas, maka dia mendapat keutamaan pada saat dia wafat itu. Jadi kalau misalnya Ustaz Taufik bawa kendaraan dari sini ke Malili, dia lumayan beberapa kali baca surah Al-Ikhlas bisa itu. Ya. Atau kita lagi di kantor, daripada pikiran kemana-mana, kita dawamkan saja surah Al-Ikhlas, kita padukan dengan ayat kursi, insya Allah. Kita padukan dengan Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika astagis. Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika astagis. Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika astagis. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada satu doa, ada satu hadis yang menjadi penguatan kepada kita. Jadi kita ngaji kitab ini ada macam-macam tujuannya. Yang pertama, tadinya kita tahu menjadi tahu. Yang kedua, dengan apa yang sudah kita amalkan ini, kita menjadi semakin yakin bahwa apa yang saya amalkan ini sudah benar, sudah ada dasarnya. Nah, ini sudah kita amalkan. Saya cuma ingin memperkuat dalilnya. Diriwayatkan dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, an Anasin radhiyallahu anhu, dari sahabat Anas, semoga Allah meridai atasnya. Sahabat Anas ini adalah pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti dia dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Anas ini meriwayatkan bahwa doa yang paling banyak diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah apa, Ustaz Taufik? Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Selalu kita baca, Bapak-bapak? Baca ya? Berarti kita sudah sesuai dengan sunnah. Jadi dan itu sudah menjadi tradisi di Indonesia ini ya. Tidak pernah rasanya saya menghadiri satu majelis, kalau ada yang pimpin doa itu selalu ada itu. Dan biasanya terakhir ya, pamungkas. Ya. Artinya kalau misalnya kita tidak punya waktu yang panjang untuk berdoa, maka salah satu doa pamungkas adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Tapi ini tidak berlaku untuk saya nih, Ustaz Taufik. Kalau ada istri saya di belakang, namanya juga Nur Hasanah, kebetulan saja. Ini bercanda saja Bapak Ibu. Ya, kebetulan ada istri saya di belakang. Ya, tapi tidak ada hubungannya dengan doa ini sepertinya. Ya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Jadi kita semakin yakin, wah ini sudah benar ini. Kadang-kadang kita cuma hafal doa itu dari guru kita waktu di sekolah kan, tidak ditahu dari mana sumbernya ini doa, ya kan? Ya pokoknya guru tak bilang begini ya kita amalkan juga. Ya. Orang tua bilang hafal ini ya kita hafal, baca ini. Tapi kita tidak tahu dari mana ini sumbernya ini doa. Ternyata itu terdapat dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim melalui riwayat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Jadi kita semakin yakin. Ketika kita berdoa dengan penuh keyakinan, itu lebih baik daripada kita berdoa tapi tidak punya keyakinan begitu.
kita semakin mantap ya. Ya. Karena ada juga orang yang berdoa tapi ya kayak tidak yakin begitu. Ya. Jadi doa itu sekedar formalitas saja, sekedar ya diucapkan tapi tidak nyangkut di hati. Malah beberapa ulama itu ya menambahkan lagi amalan. Misalnya kalau kita baca Rabbana atina fid dunya hasanah, kita berhenti sejenak di situ, apa yang kita minta dari urusan dunia. Wa fil akhirati hasanah, kita berhenti sejenak begitu, lalu kita minta dalam hati kita apa yang kita minta dalam urusan akhirat kita. Wa qina azaban. Jadi berdoanya juga tidak buru-buru. Yang pertama kita yakin, yang kedua tidak tergesa-gesa. Itulah adab kita dalam berdoa. Karena al-ajalatu minasyaiton. Tergesa-gesa itu bagian dari syaitan. Jadi kita baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mana Ustaz Taufik? Lanjut. Masih bisa? Bagaimana Bapak-bapak, kita lanjut sedikit atau bagaimana? Lanjut. Mohon di kode biasanya kalau sudah pegang mic kasihkan ya. Apalagi kami alhamdulillah kemarin di pesantren itu 6 tahun kebiasaannya begini, setiap subuh, setiap maghrib seperti ini ya. Jadi sudah terbiasa jadi seperti lah kira-kira. Dan beginilah posisinya Pak, bukan pakai ini tadi, mohon maaf pakai seperti ini karena memang kebiasaan di pesantren seperti inilah. Namanya ini khalaqah, ya. Jadi supaya merasa lebih dekat karena kita sama-sama hamba Allah Subhanahu wa taala ya. Jamaah subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini mirip dengan hadis yang pertama tadi. Diriwayatkan dalam Sunan An-Nasa'i. Nah, ini dalam Sunan An-Nasa'i, kalau yang di atas tadi dalam Bukhari Muslim. Sunan An-Nasa'i ini juga termasuk salah satu dari kitab hadis yang cukup muktabar, yang cukup diakui ya, dari 9 kitab hadis ya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam jadi sahabat Abdullah ibnu Ja'far dari sahabat Ali karramallahu wajhah. Nah, ini sahabat utama, salah satu khulafaur rasyidin, menantu dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, menceritakan, lakanani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam haula'il kalimat wa amarani in nazala bi karbun au syiddatun an akulaha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengajarku kepada aku kalimat-kalimat berikut, dan beliau memerintahkan kepada aku apabila tertimpa kesusahan atau kesulitan untuk mengucapkannya. Ya, sama dengan yang di atas tadi tapi sedikit versi yang berbeda. La ilaha illallah al-karimul azim. Subhanahu tabarakallahu rabbul arsyil azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, ini. Bahkan di kitab ini dijelaskan bahwa Abdullah ibn Ja'far selalu mengajarkan doa ini dan meniupkan kepada orang yang sakit atau demam. Ia mengajarkan juga kepada anak-anak perempuannya yang dinikahi oleh orang lain. Wah, ini doa. Kalau ada anak kita yang dinikahkan, ini yang dibacakan. La ilaha illallah al-karimul azim. Subhanahu tabarakallahu rabbul arsyil azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, ini bagus ini. Karena biasa ada orang tua juga ketika beberapa kali menghadiri pernikahan, dia bingung apa yang mau dibaca ini orang tuanya saat mendampingi anaknya akad nikah. Nah, inilah doanya. La ilaha illallah al-karimul azim.
subhanahu tabarakallahu rabbul arsyil azim, alhamdulillahi rabbil alamin. Ya. Ini semuanya adalah bentuk perlindungan kita, memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala melalui doa. Ud'uni astajib lakum. Jadi kita ini ya berusaha berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalilnya tadi alladzina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Ya, kita berdoa baik dalam keadaan duduk, berdiri, ya, dalam keadaan kondisi apapun kita berdoa. Jamaah subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini ada satu doa juga yang sangat masyhur dan ini terdapat dalam kitab Sunan Abu Daud. Nah, Sunan Abu Daud ini juga termasuk salah satu kitab hadis yang masyhur. Ya. Jadi ada Sahih Bukhari, ada Sahih Muslim, Sunan Abi Daud, Sunan At-Tirmizi, Sunan An-Nasai, Sunan Ibnu Majah, Muwatta Malik. Itu semua kitab hadis yang muktabarah. Ya. Jadi ada 9 kitab ya disebut dengan Kutubut Tis'ah. Ya, 9 kitab hadis yang utama. Ya. Dari Abu Bakrah radhiyallahu anhu menceritakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, da'awatul makrubi, ya, doa orang yang tertimpa kesusahan ialah Allahumma rahmataka arju fala takilni ila nafsi tarfata ainin wa aslih li sya'ni kulli la ilaha illa anta. Ya. Jadi kan biasa kita cari doa-doa di internet, ya kan? Banyak doa-doa. Nah, tapi kalau kita pas baca dan lihat, oh ya benar, pernah ada di dalam kitab hadis ini. Jadi kita semakin yakin. Ya. Jadi kita ini harus mempunyai kemampuan verifikasi data. Karena di media sosial itu banyak sekali berseliweran doa-doa. Tapi ketika kita punya ilmu, oh kita punya tahu, oh betul ini. Ini dari Sunan An-Nasai, ini dari Bukhari Muslim. Dan kita tahu bahwa sebenarnya banyak versi doa itu. Jadi kita tidak mudah menyalahkan orang. Dengan ngaji kitab ini kita tahu, oh di Sunan An-Nasai begini redaksinya, di At-Tirmizi begini. Jadi ketika misalnya ada orang baca doa dan berbeda dengan kita, jangan langsung menyalahkan, karena mungkin dia jalur riwayat yang lain. Karena Rasulullah SAW mencontohkan seperti itu. Ya. Ya. Seperti tadi ini doa ketika kesusahan, ya banyak versi doa. Ya. Ada yang melalui sahabat Ali, ada yang melalui sahabat Anas bin Malik, beda-beda. Tetapi intinya semuanya adalah ya memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun terkadang redaksinya berbeda, tapi semuanya itu disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini termasuk yang masyhur. Allahumma rahmataka arju. Ya Allah, aku mengharapkan rahmatmu. Fala takilni ila nafsi tarfata aini. Ya. Janganlah engkau serahkan aku pada diriku barang sekejap mata pun. Wa aslih li sya'ni kulli, dan perbaikilah keadaanku seluruhnya. La ilaha illa anta, tidak ada Tuhan selain engkau. Ya. Jadi kita menyerahkan diri kepada Allah bahwa saya ini sebenarnya banyak kelemahan ya Allah. Jangan serahkan kepada diri ini untuk mengatur. Mohon engkau kendalikan, lindungi diri. Itulah. Ya. Karena kapan ada orang mulai muncul dalam dirinya, wah saya bisa kendalikan ini. Ekonomi aman, tabungan banyak, asuransi siap. Jadi semuanya seolah-olah merasa sudah terkendali dalam pengendalian dirinya. Pada saat itulah kita sebenarnya berasa pada titik yang tidak pas. Karena semuanya harus kita kembalikan, la haula wala quwata illa billah. Jadi sekali lagi
kita dianjurkan untuk tetap selalu bersandar pada pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin terakhir ya Ustaz Taufik. Ini ada satu riwayat. Nah, ini memperkuat tadi tentang ayat kursi. Memperkuat tentang ayat kursi. Kami meriwayatkan dalam kitab Ibnu Sunni melalui kata Ada radhiyallahu anhu menceritakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda. Ya, ini amalan bagus juga, perlindungan juga bapak-bapak dan ibu-ibu. Di sini dalam hadis dikatakan man qara'a ayatal kursi wa khawatima suratil baqarah indal qarbi agatsahallahu azza wa jalla. Nah, ini bagus diamalkan ini. Karena sesungguhnya kita semua ini tetap selalu dalam kesusahan, selalu dalam kesulitan. Mungkin kita merasa aman, tabungan banyak, lagi sehat, asuransi sudah siap, gaji lancar. Tapi sebenarnya banyak hal-hal yang di luar kendali kita, maka kita tetap tidak boleh berhenti berdoa. Karena seperti tadi ancaman global, ya namanya, ya kemarin ada staf kebersihan kami di kantor, dia naik motor sama keluarganya, ada motor yang langsung hantam, meninggal suaminya kesan tulang punggung keluarga. Allahumma firlahu warhamu wa'afi. Nah, apa bentuk perlindungannya di sini? Barang siapa yang membaca ayat kursi dan ayat-ayat di akhir surah Al-Baqarah ketika kesusahan, niscaya Allah akan menolongnya. Nah, itu. Makanya setelah sholat itu, di beberapa tempat itu mendawamkan itu. Dia baca ayat kursi, kemudian dia baca lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Wa in tubadu ma fi anfusikum aw tukhfu yuhasibukum bihillah. Baik fil amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubi wa rusuli la nufarriqu bayana ahadim mir rusuli wa qalu sami'na wa ta'ana ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Rabbana la tu'akhirna in nasina wa akhtana rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Di hadis yang lain, barang siapa yang di waktu malam membaca 2 ayat terakhir dari surah Al-Baqarah kafatahu, maka itu mencukupkan bagi dia perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, intinya di sini saya ingin mengajak kita semua untuk sama-sama sadar bahwa tingkat kebutuhan kita memohon perlindungan kepada Allah itu sangat tinggi. Sangat tinggi. Ya. Kenapa? Karena di luar kita begitu banyak gangguan, cobaan, dan ancaman yang ada di sekitar kita. Dan jangan kita merasa aman. Wah, saya ini sudah istiqomah, tidak pernah tidak sholat jamaah. Jangan pernah sedetik pun terlintas dalam hati kita, saya ini sudah mapan dari segi agama. Saya ini sudah mapan dari segi ekonomi. Anak saya terjamin sampai 7 turunan. Tabungan saya banyak, investasi saya ada di mana-mana. Tidak bisa kita seperti itu. Karena sekali lagi prinsipnya adalah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim.